Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube official SMKN 1 Balikpapan. Oke, jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Madinah Syahsuryajun dan saya akrab disapa Madinah. Saya duduk di kelas 10 TKR 3 dan di hadapan saya telah hadir narasumber kita hari ini, Ibu Evi Duyani. Halo Ibu. Halo. Oke, mungkin sebelumnya kita perkenalan dulu nih sama Ibu Evi. Silakan Ibu. Oke, nama Ibu Evi Duyani SPD. Ibu selaku guru bimbingan konseling di SMK Negeri 1 Balikpapan dan diamanahi menjadi koordinator bimbingan konseling. Itu aja. Ibu udah ngajar berapa lama sih Bu di SMK Negeri 1 Balikpapan ini? Ibu sudah ngajar dari tahun 2009, itu sekitar 10 tahunan lebih ya. Iya. Tuh. Oke, jadi hari ini Bu kita podcast untuk yang pertama kalinya ya Bu ya? Iya, ini pertama kali dalam hidup saya sebetulnya. Wah, berarti suatu pencapaian yang Luar biasa ya. benar banget. Agak nervous Ibu, jadi kalau ada salah ya mohon dimaafkan ya. Siap. Jadi hari ini kita bakalan ngulik-ngulik dan kita bakalan ngebahas tentang perkuliahan. Nah, jadi kita udah buka box pertanyaan di Instagram official SMKN 1 Balikpapan dan ada juga kelas 12 dan kelas 13 nih yang nge-DM dan pastinya mereka kepo gitu kan. Apa sih kuliah itu gitu? Apa aja sih bedanya? Nah, mungkin kita langsung cari tahu aja nih, Bu. Perbedaannya universitas, politeknik, dan institut apa sih Bu? Oke, untuk universitas itu berbeda dengan institut. Kalau institut itu sama dengan politeknik. Bedanya di mana? Kalau universitas itu lebih ke jenis pendidikan keahliannya itu lebih banyak. Jadi program keahliannya itu lebih range-nya lebih banyak, kayak fakultasnya, kemudian jurusannya juga banyak. Contohnya Universitas Mula Warman ya salah satunya. Dia banyak fakultas di situ. Ada fakultas kedokteran, fakultas teknik, fakultas sosial politik, ada fakultas ilmu pendidikan. Jadi di sana kalau mau cari bidang keahlian ilmu pendidikan ada. Jadi semuanya ada di sana. Teknik pun juga ada di universitas tersebut. Kalau institut itu sama dengan politeknik. Institut itu menyelenggarakan pendidikan itu hanya satu kelompok bidang keahlian saja. Jadi misalnya Institut Teknologi Kalimantan. Jadi dia lebih ke teknologi, dia lebih ke tekniknya. Sama kayak politeknik. Jadi dia satu bidang keahlian saja di tekniknya. Bedanya kalau institut itu mencetak program jenjang sarjana dari D4 sampai S3. Tapi kalau di politeknik hanya D1 sampai D4. Nah, D4 itu setara dengan S1. Jadi politeknik itu sampai D4 saja. Itu bedanya institut, politeknik, dan universitas. Oke, mungkin udah jelas banget ya dari pembahasan Ibu tadi. Nah, kan kita SMK nih Bu. Kira-kira kita ini cocoknya masuk di mana sih Bu? Oke, kalau SMK sesuai dengan Pak Wikan bilang tuh SMK itu cocoknya studi lanjutannya itu ke politeknik vokasi. Kenapa? Karena memang skillnya yang diasah itu lebih ke keterampilannya. Tapi kalau anak-anak SMA itu cenderung di universitas karena cakupannya adalah mereka lebih ke teorinya dibandingkan ke skillnya. Jadi kalau mau kerja di perusahaan swasta itu lebih ke politeknik. Tapi kalau mau kerja di pemerintahan itu lebih ke universitas gitu. Jadi cocoknya anak SMK tuh ya ke politeknik, ke institut gitu. Oh, berarti untuk anak-anak SMK ini lebih disarankan politeknik atau institut gitu ya Bu? Iya, karena melanjutkan keahliannya atau jurusannya dari SMK sebelumnya. Betul sekali. Nah, jadi kan untuk masuk kuliah itu banyak jalurnya nah kan Bu? Iya. Nah, jalurnya apa aja sih? Oke, ada beberapa jalur. Kalau untuk perguruan tinggi negeri itu ada 3 jalur. Yang pertama jalur SNMPTN, yang kedua SBMPTN, dan yang ketiga jalur mandiri. Oke, perbedaannya apa dari ketiga ini? Yang pertama kalau SNMPTN itu adalah seleksi nasional masuk
perguruan tinggi negeri. Persyaratannya itu memakai nilai rapot dari semester 1 sampai semester 5 untuk kelas 12, sedangkan untuk kelas 13 dari semester 1 sampai semester 7. Nah, itu yang memasukkan nanti nilai rapotnya adalah guru BK-nya masing-masing. Kemudian sebelum masuk ke nilai rapot biasanya anak-anak itu di ranking terlebih dahulu. Jadi dilihat eligible-nya. Mereka yang mendaftar itu sudah masuk ke form peminatan kita yang sudah kita kasih linknya melalui ketua kelas kemarin. Dari situ nama-namanya kita ambil kemudian kita ranking. Nah dari sana baru bisa kita masukkan nama-nama yang mau kuliah ikut jalur SNPTN ini gitu. Itu untuk SNPTN. Oke. Nah kalau SBMPTN itu seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Jadi ini caranya adalah melalui jalur tulis, namanya UTBK, ujian saya lupa lagi, tertulis berbasis komputer. Nah itu benar. Jadi mereka mendaftar melalui situs LTMPT, membuat akun, kemudian bayar, baru bisa ikut ujian UTBK tersebut gitu. Jadi ada biayanya. Kalau dulu kalau enggak salah 250.000 untuk ikut SBMPTN. Kalau SNPTN gratis. Berarti buat kelas 10, kelas 11, kelas 12 ini penting ya Bu ya untuk mempertingkatkan lagi nilai-nilainya biar nanti bisa ikut SNMPTN gitu ya Bu. Iya, jadi mulainya dari mana sih kita kalau mau ikut SNPTN ini ya dari semester 1 ketika baru pertama kali masuk di SMK 1. Jadi kalau mau masuk gimana caranya sih Bu supaya bisa keterima? Salah satunya adalah konsistensi nilai rapot. Jadi harus tidak boleh turun. Jadi grade-nya harus naik dari semester 1 sampai semester 5 atau rata-rata. Jadi nggak naik nggak turun. Jadi imbang gitu. Jadi nggak boleh turun. Biasanya sih yang seperti itu lebih banyak keterimanya. Gitu. Kalau SBMPTN tadi itu lewat tes tadi ya. Jadi harus banyak diperdalam lagi matematikanya, kemudian bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya gitu. Terus untuk jalur mandiri tuh gimana Bu? Nah kalau jalur mandiri itu jalur swastanya sih negeri. Jadi ada ujiannya, ujian tulisnya, tapi yang mengadakan universitasnya masing-masing yang mau diambil. Contohnya kayak Universitas Unmul, dia mau masuk jalur mandiri. Jadi harus ke Unmulnya, harus datang ke sana untuk ikut tesnya. Jadi dia yang mengadakan tes universitas itu sendiri. Tapi kalau SBMPTN itu ada lembaganya yang mengadakan ujiannya. Jadi semuanya soalnya sama. Diadakannya serempak gitu. Jadi yang menaunginya adalah namanya LTMPT. Dan satu lagi yang wajib harus diingat, setiap siswa yang mau kuliah wajib hukumnya membuat akun LTMPT. Jadi kalau nggak buat nggak bisa daftar kemana-mana. Jadi kalau misalnya ikut SNPTN ya harus buat akun, mau ikut SBMPTN juga harus buat akun. Paling enggak sudah pernah buat akun itu sudah terdetek gitu. Terus ada konsekuensinya juga. Konsekuensinya apa? Kalau misalnya dia keterima di SNPTN, keterima di Unmul misalnya, tapi nggak diambil karena nggak sesuai sama jurusannya dia. Kemarin milihnya gara-gara ikut-ikutan teman. Nah itu salah satunya. Atau gara-gara nyoba-nyoba aja terus nggak gitu. punya dana buat kuliah, UKT-nya ditembak tinggi misalnya. Jadi nggak diambil, terus dia mau ikut SBMPTN, nyoba lagi gitu kan. Terblacklist, nggak bisa daftar. Karena namanya sudah ada keterima di SNPTN. Mau jalur mandiri sekalipun juga nggak bisa. Karena namanya sudah ada di jalur SNPTN. Jadi secara otomatis kalau keterima di SNPTN tidak diambil ya udah. Berarti dia gugur. Konsekuensinya itu untuk dirinya. Sedangkan untuk sekolah ada konsekuensinya juga. Salah satunya kuotanya dikurangin. Misalnya di Unmul kita dapat kuota 15 orang. Gara-gara dia tidak ambil itu bisa dikurangin misalnya jadi 10 atau 5. Dari 15 orang misalnya yang keterima gitu. Jadi ada pengurangan kuota. Nah, SMK 1 terutama itu sering mengalami penurunan kuota. Yaitu karena anak-anaknya tidak konsekuen dengan apa yang diambil. Jadi makanya sekarang lebih selektif lagi di guru BK masing-masing. Kalau memang mau kuliah, ya yuk kita kuliah. Ya betul-betul ibu menekankan ke dananya, kemudian kesiapan orang tuanya, restunya orang tua. Nah itu yang paling penting. Restu ini support dana terutama untuk kuliah karena kuliah kan nggak
sedikit ya biayanya, kecuali kalau dia ikut KIP. Nah itu baru bisa ke handle semua dananya gitu. Kalau nggak ikut ya udah, berarti orang tua memang sudah menyiapkan dirinya dia siswa tersebut untuk kuliah. Itu sih. Oke, berarti penting banget ya Bu ya, sebagai siswa SMK yang ingin masuk ke jenjang kuliah itu benar-benar harus kita perhatiin tuh, karena eh, kita mau daftar SNMPTN, SBMPTN ataupun jalur mandiri itu semua ada konsekuensinya. Betul. Dan itu cuma nggak ngerugin diri kita sendiri dan bisa ngerugin sekolah juga gitu ya Bu ya. Betul sekali. Oke, berarti untuk teman-teman yang daftar nanti mungkin bisa lebih diperhatiin lagi, dan mungkin bisa nanya-nanya ke kakak tingkat atau mungkin ke orang-orang yang lebih paham gitu. Iya, sekali lagi untuk pemilihan jurusan harus betul-betul dipikirkan. Jangan gara-gara ikut teman akhirnya milih jurusan yang salah. Betul-betul dipikirin bakat minatnya di mana, keinginannya di mana, karena kuliah itu nggak sebentar, nggak setahun 2 tahun, 4 tahun baru selesai, 4 tahun setengah baru selesai. Itu jadi jangan sampai di tengah jalan berhenti cuman gara-gara nggak cocok, nggak nyaman gitu. Jadi harus benar-benar dipikirin maunya apa dan prospek kedepannya seperti apa, itu juga harus dipikirin gitu. Kalau misalnya ada kendala tentang jurusan, bisa kok cerita sama guru BK-nya, kira-kira Bu saya gimana ya Bu, pengennya jurusan apa ya Bu yang bagus nanti buat saya misalnya. Nanti kami pasti bantu gitu. Daripada ikut-ikutan teman akhirnya keterima nggak diambil, itu malah bikin dianya rugi, sekolah juga rugi gitu. Oke, jadi dari sepanjang pembahasan kita dari tadi, saya mau nanya nih Bu. Boleh. Kebetulan kan saya jurusan TKR nih. Iya. Nah, kira-kira nantinya saya cocoknya di institut atau politeknik, karena saya juga bingung nih Bu, kira-kira nanti lanjutnya kuliahnya ke mana, ke fakultas mana gitu. Oke, nanya ibu nih ya. Iya. Ya iyalah ya, nanya ibu, masa nanya. Siap. Oke, kalau kalian dari teknik kendaraan ringan ya, otomotif, mau lanjutnya kemana? Boleh kok di otomotif juga gitu. Disesuaikan aja sama bakat minatnya, sama passionnya kamu gitu misalnya. Kalau misalnya kamunya nyaman di otomotif, lanjutin. Tapi kalau nggak nyaman, boleh nggak Bu lintas jalur gitu? Boleh, tapi asal nggak jauh-jauh banget dengan yang namanya otomotif tersebut. Bisa juga ke IPS, karena biasanya tuh ada beberapa universitas yang menyajikan jurusan-jurusan yang memang diperuntukkan untuk anak SMK, terutama untuk di beberapa jurusan. Kayak misalnya di Universitas Mula Warman itu kamu boleh ngambil ilmu pendidikan di sana, kemudian kamu bisa ngambil fakultas sosial, di situ kamu boleh ngambil ekonomi, kamu boleh ambil hukum, macam-macam. Jadi disesuaikan aja sama keinginannya kamu. Kalau memang passionmu nggak di otomotif, ini salah masuk nih di SMK, harusnya kemarin nggak ngambil otomotif, harusnya ke elektro, bisa nggak? Nggak bisa kalau yang itu. Yang untuk keteknikan tuh nggak bisa dirubah lagi. Kalau memang otomotif ya otomotif aja gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya mau ke jalur IPS yang tadi Ibu sebutkan, nggak masalah gitu. Semua tergantung universitasnya sih sebenarnya. Mereka membuka jalur jurusannya itu di mana dan untuk jurusan apa. Jadi semua balik lagi ke universitasnya menyajikan jurusan apa yang disesuaikan dengan jurusannya kalian. Jadi Ibu juga nggak bisa menetapkan jurusan otomotif nggak boleh nih di teknik mesin misalnya. Ternyata di universitas tersebut dengan jurusan otomotif kamu bisa milih gitu. Jadi semua tergantung lagi sama universitasnya. Jadi masih boleh sih, tapi dilihat juga masih lintas nggak, masih ada kaitannya dengan teknik gitu. Oke, berarti nanti kalau misalnya mau daftar perkuliahan itu bisa dicek lagi di universitas yang mau kita tuju gitu ya Bu ya? Betul banget. Jadi sama disesuaikan juga sama keinginannya. Karena kan seperti Ibu bilang tadi bahwa kuliah itu tidak setahun 2 tahun, tapi 4 tahun setengah. Jadi betul-betul harus dipikirin jurusan yang kira-kira memang kamu minat sama prospek kedepannya. Baik nggak buat kamu, atau itu jurusannya masih ada nggak ntar kalau saya lulus gitu. Oke, mungkin
dari sekian banyak pembahasan kita, Ibu ada nih pesan-pesan yang akan dititipin ke kakak kelas 12 dan 13-nya. Oke, ada. Jadi kalau misalnya ini kan sudah tahap mau milih jurusan ya sama universitas. Betul-betul silakan dipilih universitasnya, jangan yang terlalu tinggi. Contohnya nih, anak TKR mau pilih UGM, itu kan kayaknya grade-nya kejauhan ya. Harus bisa ngukur diri dulu. Ini nilai rapot saya dengan segini bisa nggak masuk UGM. Jadi jangan terlalu, pikirannya jangan terlalu ke langit dulu, tapi lihat dulu kamu kapasitasnya mampunya di mana. Ya kalau misalnya kapasitas kamu mampunya di Unmul ya di Unmul aja, jangan ke UGM. Itu sama aja bunuh diri menurut Ibu. Ya nggak apa-apa juga sih kalau mau bunuh diri, siapa tahu keterima kan. Okay. Tapi jangan juga gitu, karena untuk masuk ke UGM itu kayaknya punya rapotnya nilainya lebih konsistennya 9-10 kayaknya ya. Kalau anak-anak kita kan rata-rata nilainya KKM aja itu sudah bersyukur kayaknya. Jadi lebih dilihat lagi kemampuan dirinya seperti apa gitu. Jadi grade universitasnya pilihlah yang sesuai dengan kapasitasnya diri. Kalau Unmul ITK masih mumpuni lah. Jadi jangan terlalu high, jangan terlalu ngambil universitas yang jangkauannya susah gitu. Berarti kita boleh bermimpi setinggi langit, tapi kita juga harus bisa ngesetarain sama seberapa besar sih kemampuan kita. Jadi kita harus seimbangin gitu ya Bu ya. Betul banget. Nah sebelum kita tutup, dengar-dengar Bu Evi pintar pantun sih. Ibu punya pantun gak nih Bu buat teman-teman? Ada. Oke, saya mau pantun dulu ya. Siap. Jalan-jalan ke Pamulang, jangan lupa membeli semangka. Kalau mau galaumu hilang, mampir yuk ke Bekas Makensa. Asik. Wah keren banget ya. Oke, mungkin itu aja pertemuan kita kali ini dan see you. Ya. Bye.